pengetahuan kamu. Roh Kudus semua akan menjadi penerjemah dalam hidup kami. Dari hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan kebenaran firman. Dalam nama Yesus firman hidup berbicara. Haleluya, haleluya. Amin. Shalom. Puji Tuhan ya. Orang bersyukur lagi. Oh, apa kabar Pak? Ada stok lama ya, baru bergabung kemarin. Ya, puji Tuhan. Terima kasih Doni. Ya, memang hidup ini kalau orang belajar, kalau orang tidak hati-hati, orang akan mengejar yang sebenarnya bukan pada esensinya, saudara. Ya, kalau orang tidak hati-hati, ya, karena semua di dunia ini sekarang, ya, kalau sudah lihat, semuanya berkata begini, kalau diberkati berarti banyak doi, itu diberkati, saudara. Ya, dunia memandang hal seperti itu. Oh, dia diberkati, punya oto baru, ya. Dia diberkati, punya rumah bagus, ya. Dia diberkati, aduh puji Tuhan, diberkati, sukses, naik jabatan, ya, banyak doi, ya, dapat tender. Tapi sebenarnya kalau orang belajar dalam Alkitab ini bahwa berkat itu adalah begini, bukan sesuatu yang saudara hasilkan, tapi sesuatu yang saudara kerjakan. Karena tanda orang diberkati Tuhan itu begini, apapun yang dia kerjakan, yang dia lakukan hari demi hari, pasti akan sukses. Ya. Walaupun begini, mungkin ada tantangan ya, ada misalnya kadang tidak sesuai yang orang inginkan, tapi orang tidak rugi. Itu tanda orang diberkati. Karena orang diberkati itu Tuhan bekerja dalam hidupnya. Itu orang diberkati. Nah, kalau misalnya banyak doi tapi makan doi orang, ya korupsi. Ya, kalau sudut pandang orang lihat itu diberkati dia. Tapi kalau dalam prinsip kebenaran firman Tuhan dia mencuri. Ya, dan itu bukan berkat. Berkat itu adalah pekerjaan yang sudah dilakukan dan Tuhan menyertai saudara. Ya, Alkitab berkata begini, Allah memberkati menyertai Ishak, makanya Ishak, ya orang kan selalu suka baca itu, ya dia jadi kaya, semakin kaya, orang kan selalu baca firman Tuhan seperti ini, orang pilih-pilih firman Tuhan, akhirnya orang tidak suka Tuhan di sisi yang mendisiplinkan orang, tapi orang suka di sisi yang Tuhan memberkati orang. Padahal sebenarnya orang harus kenal Tuhan dari dua sisi ini. Dia bisa marah, dia bisa cemburu, tapi dia mengasihi. Itulah Tuhan. Nah, hari ini kita akan belajar tentang firman Tuhan yang saya akan bagikan dalam hidup saudara. Saya harap saudara bisa belajar tentang firman Tuhan ini. Sebelum itu saya akan jelaskan beberapa hal saudara, bahwa Tuhan itu, ya, sebelum menciptakan saudara dan saya, Tuhan itu sudah menyediakan semuanya. Ya, makanya jangan sampai saudara punya pikiran bahwa harus mati kan cari kerja, harus mati cari doi ya. Sekarang memang gak merasa begitu. Tapi kalau saudara benar-benar kenal firman Tuhan, makanya hati-hati. Saudara, kalau saudara tidak pernah baca firman Tuhan, tidak pernah baca Alkitab, saudara berdosa di hadapan Tuhan. Ya, karena Alkitab itu direnungkan, ya, dibaca, direnungkan dan dipraktikkan. Itu tadi yang harus saudara pahami. Ya, Tuhan telah menciptakan semuanya, alam semesta, ya, tumbuh-tumbuhan, binatang, ya, apalagi. Yang jadi masalahnya, kenapa ada orang miskin, kenapa ada orang tidak makan, kenapa orang tidak menikmati hidup, itu kesalahan sendiri. Ada seorang pendeta bilang begini, saudara sembah Tuhan, tapi kalau saudara tidak ada beras di rumah, itu kebodohan bagi saudara. Ya, yang salah bukan Tuhan, tapi saudara yang salah. Ya, seringkali orang paksa Tuhan untuk memberkati orang, padahal orang itu malas, ya, tidak bekerja. Nah, itu kebodohan buat saya dan saudara. Saya juga bisa ditegur di sini. Nah, orang akan belajar kebenaran firman Tuhan di dalam Kejadian 2 ayat yang ke-15 sampai yang ke-17. 15, 16, 17. Orang akan belajar ayat-ayat ini. Apa yang Tuhan mau dalam hidup saya dan saudara, orang hidup di dunia ini. Karena begini, Tuhan sudah katakan, Tuhan sudah sediakan semua. Ya, Tuhan menciptakan 6 hari, ya 5 hari lamanya. Tuhan menciptakan segala isi dunia ini. Tapi ketika semuanya sudah tersedia dan Tuhan menciptakan
Tuhan itu, saudara. Ketika Tuhan menciptakan langit dan bumi dan segala isinya, yang Tuhan inginkan dalam hidup saya dan saudara adalah mengusahakan dan memelihara, saudara. Berarti jangan saudara pikir begini, ini pengeluhan sebenarnya dalam pikiran saudara kalau keluar. Aduh, kenapa setengah mati kan jadi doi? Aduh, kenapa ini setengah mati jadi pekerjaan? Sebenarnya Tuhan sudah taruh potensi dalam hidup saya dan saudara, keahlian. Ya, makanya kenapa orang selalu keluar kampung, keluar desa, fokusnya adalah begini, gajinya besar di sana. Ya, padahal sebenarnya kalau orang pahami baik-baik, Tuhan itu sementara taruh potensi dalam hidup saya dan saudara yang harus orang keluarkan, saudara. Ya, karena Tuhan sudah sediakan semua tanah, apalagi tumbuhan, apalagi binatang, apalagi banyak sekali yang Tuhan sediakan dalam hidup saya dan saudara. Yang Tuhan inginkan adalah saudara harus mengusahakannya, mengelolanya. Bagaimana caranya? Keluarkan potensi dalam hidup saya dan saudara. Ya, misalnya saudara tidak bisa jadi seperti saya, ya, tapi saudara punya keahlian tersendiri. Misalnya saudara Doni jago naik kelapa, ya, Bapak sih mungkin kelebihannya bisa naik kayu biar tinggi setinggi mungkin. Itu keahlian yang tidak bisa dimiliki orang banyak, saudara. Nah, seringkali orang itu gagal memahami ini karena apa? Yang orang pahami adalah begini, kita cari pekerjaan yang hasilnya banyak duit. Orang salah mengerti sebenarnya. Tuhan inginkan adalah orang itu harus mengelola, mengusahakan. Tapi ingat, Tuhan juga inginkan orang itu memelihara. Makanya ada banyak orang begini, kalau dunia sekarang, kalau orang lihat di YouTube, di Facebook, ya, jauh menyembah Tuhan, ya, bahasanya keren sekali. Haleluya, puji Tuhan, ya, apa segala, angkat tangan, ya, sampai kiri kanan tutup hidung rapat-rapat, saudara. Ya, menangis kesaksian, tapi ketika di bagian keuangan, ya, bobrok, saudara. Di bagian pekerjaan, tanggung jawab tidak ada, ya, marah. Ya, di bagian pergaulan tidak bisa dipatasi pergaulannya. Semua dia ikut saja, gampang terpengaruh dengan situasi yang ada, saudara. Ya, memang itu jadi orang Kristen yang benar-benar Kristen itu sangat susah, saudara. Ya, saudara mau jadi penjahat satu hari boleh. Ya, saudara mau jadi apa lagi? Berdosa di hadapan Tuhan satu hari bisa, saudara. Langsung berdosa. Ya, tapi untuk menjadi orang Kristen yang benar-benar di hadapan Tuhan itu sangat susah, saudara. Butuh latihan, butuh proses perjalanan hidup. Ya, apa yang saudara, misalnya ada banyak orang berpikir bahwa orang nanti tua baru bertobat. Ya, terserah lah. Tapi saya mau kasih tahu bahwa segala sesuatu yang saudara tabur itu baik atau jahat, saudara akan tua itu nanti. Ya, masalah pengampunan, hari ini saudara minta ampun kepada Tuhan, Tuhan pasti akan ampuni. Karena kasih karunia itu tanpa saudara berusaha, Tuhan kasih, itu kasih karunia. Tapi untuk tanggung jawab, untuk pekerjaan, saudara akan bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Ya, Wahyu 12 ayat 15, pekerjaan saudara yang akan menyertai saudara di kekekalan. Itu akan menentukan apa yang saudara tabur di dunia ini. Ya, saya agak lucu sih, tapi bagus. Waktu ada pemakaman di Kubina, ada seorang perator, dia mengatakan begini, hidup di dunia itu dua hal yang harus orang tabur. Ya, yang pertama doi, tapi yang kedua juga ya hal rohani, saudara. Doi itu orang tabur untuk kebutuhan dunia, tapi hal rohani orang tabur untuk hal kekekalan, saudara. Itu orang harus fokus di sini. Tadi dua poin yang saudara sudah baca bahwa yang Tuhan inginkan dalam hidup saya dan saudara adalah mengelola dan memelihara. Ya, makanya ada seorang sukses berkata begini, kalau saudara sendirian, ya, jagalah pikiran saudara. Tapi kalau saudara sementara berkumpul, jagalah lidah saudara. Ya, karena berbahaya sekali. Ya, lebih banyak kan orang kalau berkumpul cerita orang itu lebih banyak. Ya, tidak pernah, saya jarang juga dapat sih. Ada orang berkumpul begini, orang menceritakan, dia kok begini mantap sekali, tidak pernah. Selalu orang berkumpul, dia kok saya begini, saya sekali dia begini. Selalu kurang orang. Tidak pernah orang berbicara tentang kelebihan orang. Nah, itu masalah yang harus orang rubah. Nah, ketika orang jadi orang Kristen,
Mereka kalau belajar ini, pola ini orang latih terus, karena nyata gampang untuk mengikuti Tuhan. Apalagi sistem sekarang semua money oriented, ya segalanya uang. Ya, kalau orang tidak hati-hati, orang bisa halalkan segala cara untuk mendapatkan uang. Padahal sebenarnya Tuhan tidak inginkan hal seperti itu, saudara. Tuhan sudah taruh potensi, kelebihan, ya. Ada kalau saudara baca firman Tuhan, saudara akan dapat Tuhan taruh 1 talenta, 2 talenta, ya, bahkan 5 talenta. Itu talenta yang saudara harus keluarkan, ya, harus saudara lepaskan, dan saudara harus latih supaya saudara bisa berharga. Karena orang sadar orang itu berharga di mata Tuhan, berarti orang itu bukan murahan, saudara. Ya, ketika saudara memelihara, mengusahakan, ya, taman yang Tuhan taruh manusia di Taman Eden, ya. Tapi ingat ada juga perjanjian. Ayat 16 berkata begini, lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kamu makan buahnya dengan bebas, saudara. Ya, ketika Tuhan menciptakan alam semesta ini dan Dia menciptakan segala isinya, Dia suruh saudara mengelola. Ya, yang pertama itu, yang kedua, Dia suruh saudara dan saya memelihara. Dan yang ketiga, saudara diberi kebebasan. Kebebasan sini begini, saudara bisa pilih kerja apa saja. Ya, jangan pikir begini, oh, orang Kristenan itu harus begini, harus rohani di gereja. Tidak, saudaraku. Orang juga harus rohani di masyarakat. Ya, saudara jangan ukur kerohanian itu hanya jelas mimbar atau misalnya saya bekerja di gereja, ya, saya bermain musik, saya memimpin pujian di gereja, saya pemuda remaja saya hadir, ya, bahkan anak sekolah minggu biar orang tua saya hadir, saudara. Ya, jangan pikir aja seperti itu, ya, bahwa itu tentara membatasi Tuhan, saudara. Yang saudara harus pikirkan begini, Tuhan itu memberi kebebasan untuk saya dan saudara kerja apa saja, saudara. Ya, karena potensi itu harus dikeluarkan. Apa saja begini, itu sama dengan membuka sesuatu bahwa saudara dan saya, saudara dan orang lain itu tidak sama. Ya, tidak ada kesamaan. Saudara itu unik. Saudara itu punya kebebasan untuk mengekspresikan segala sesuatu yang saudara punya. Ya, saudara masih kuat. Ya, ada satu penemuan mengatakan bahwa manusia itu masa produktifnya adalah 60-80 tahun. Itu masih produktif. Masa-masa memang luar biasa. 60-80 tahun. Karena kenapa produktif? Karena pikirannya itu sudah terarah. Ya, kalau 20-30 itu masih naik turun. Kalau naik turun, pilih sana, suka sana, ya kadang-kadang enggak. Tapi kalau 50, 60, 70, 80 itu sudah mulai hati-hati. Makanya orang tua begini, yang luar biasa dari orang tua, kalau orang tua yang sudah lanjut usia, selalu begini, kalau dia lihat seorang anak, orang tua itu berani mengatakan begini, mau jadi orang hebat dia, oh mau jadi orang bagus dia, ya. Karena kenapa orang berani katakan begitu? Orang mampu melihat bahwa orang pernah lewati hal seperti ini, ya. Itu pengalaman. Dan Tuhan kasih kebebasan saudara untuk pilih itu. Ya, saudara mau kerja apa saja, ya, walaupun Anda mungkin kerja tengah malam tidak masalah. Ya, ya saudara kerja apa saja belum dibalai kelapa tidak masalah. Ya, walaupun memang kalau saya dengar informasi bahwa dulu orang Bandai Kelapa itu terlihat hina. Ya, dulu. Ya, terlihat bagaimana gitu ya. Tapi kalau saudara kenali baik-baik kebenaran firman Tuhan, saudara mau kerja di mana? Yang paling hina saya tahu adalah mungkin kalau dari pandangan sudut manusia adalah bekerja di kandang kambing. Itu paling hina. Tapi isunya bukan itu, saudaraku. Isunya adalah begini, saudara mengerjakan itu untuk melayani Tuhan. Ya, saudara mengerjakan itu, ya saudara kerjakan karena itu bagian dunia. Jangan fokus bahwa oh kita cuma naik apa, jangan saudaraku.
ada di mana-mana. Ya, jangan cuma pikir, makanya saya tidak pernah minder sekali. Walaupun orang pada cuma mau kebong dia, ya cuma cari madu dia, kan tidak pernah minder dengan orang-orangnya. Walaupun orang punya pekerjaan di Wega sana, ya dengan hasil orang masuk, orang 7 juta, orang puas 1 bulan kalau masuk full, ya ya orang gaji 7 juta, tapi kalau masuk full, ya maksudnya lembur sampai 10. Orang ada kebanggaan. Kalau orang tidak hati-hati menerima itu akan tersinggung. Ya ampun, kita 1 minggu 100.000 syukur sekali, saudara. Ya, kadang-kadang orang itu terima 1 minggu 100.000, ya 1 minggu kadang-kadang 50.000. Tapi bersyukur kepada Tuhan, karena begini, ada hal-hal yang luar biasa yang sebenarnya Tuhan izinkan saudara dilempar di tempat tunggu api supaya saudara itu mengeluarkan yang terbaik. Ya. Ada banyak orang yang tidak mengerti kebaikan Tuhan. Ya. Makanya kenapa saya lihat bahwa orang itu sampai tua dia putar-putar di situ saja. Ya. Coba saudara belajar. Ya. Kalau orang kalau tidak mengerti kebenaran firman Tuhan, hidupnya itu akan berputar-putar di situ saja. Ya. Dan merasa jauh sekali. Kita sudah 30 tahun ya bekerja, kita sudah 40 tahun bekerja, tapi ternyata dia cuma putar-putar di situ saja. Kenapa? Karena pengenalan akan kebenaran firman Tuhan dia tidak mengerti. Nah, orang kalau tidak mengerti ini, saudaraku, dia tidak mampu untuk mengelola apa yang Tuhan berikan dalam hidupnya, saudara. Seperti satu talenta tadi, ya saudaraku, ketika dia diberikan Tuhan apa? Menanam punya tugas adalah mungkin ya untuk sementara Tuhan taruh cari madu dulu ya. Ya biasanya kan begitu, kalau orang tidak hati-hati, orang pikir biasa-biasa. Tapi Tuhan izinkan mungkin selama 1 tahun ini atau 2 tahun ini, ya kita cuma badai kelapa lah dulu. Karena Tuhan tidak pernah tahu kehidupan manusia. Saya punya kesaksian yang luar biasa. Seorang manusia, ya, seorang anak dari Ambon, ini kesaksian yang saya baca dan luar biasa sekali. Dia dari Ambon hanya tukang memaras saya mungkin pernah ceritakan di Pertamina. Sudah bayangkan, apakah dia pernah bermimpi jadi gembala di Melbourne sana di Australia? Tidak pernah, saudara. Jadi itu Tuhan tidak akan pernah pikirkan apa yang Tuhan sediakan dalam hidup saya dan saudara. Yang Tuhan harus kerjakan adalah begini: Tuhan mampu mengelola, Tuhan mampu mengusahakan, dan ingat, Tuhan memberi kebebasan dalam hidup saya dan saudara untuk mengerjakan apa saja. Dia jadi tukang memaras di mana di Pertamina, karena yang punya Pertamina dia lihat bagus sekali kerja, jam masuk dia tidak terlambat, ya jarang alpa, ya mungkin pernah alpa 1 kali tapi jarang alpa. Akhirnya diizinkan ngana kerja di Pertamina juga, baik isi bensin di motor. Ya perjalanan karena dilihat bagus, ya akhirnya dibawa di Australia untuk apa? Untuk bekerja dengan bagian Pertamina di bagian sana. Dan tiba-tiba saudara, orang ini sangat setia dengan Tuhan. Tiba-tiba ada seorang pendeta besar gereja yang pimpin gereja ribuan orang, istrinya sakit, saudara. Istrinya sakit dan semua dokter sudah dipanggil tapi tidak sembuh. Dan tiba-tiba teman ini, orang ini punya teman dan bilang, kita lihatnya rupa rohani, coba karena pergi tes doakan, ya. Dan tiba-tiba ketika orang benar, memang Alkitab berkata begini, orang benar, ya menumpang tangan, orang sakit pasti akan sembuh. Dan orang ini berdoa kepada istri gembala ini, dan tiba-tiba sembuh. Ya, apa yang terjadi? Akhirnya dia dicalonkan untuk menjadi gembala. Ya, kalau orang kan dengar, kalau orang-orang sekarang kita kalau punya jemaat ribuan begitu, 2000 saja sudah banyak sekali tersebar. Ya, kalau sampai 30.000 jiwa kali 2000 banyak sekali. Ya, tapi fokusnya bukan di situ, saudara. Akhirnya dia dicalonkan jadi gembala. Ketika gembalanya pensiun, dia menggantikan. Itu perjalanan
yang tidak gampang. Kira-kira 26 tahun saudara, ya 24, 26 tahun. Dia lakoni itu berjalan. Akhirnya dia sampai di titik yang Tuhan izinkan, yang Tuhan taruh, yang seharusnya yang Tuhan inginkan dalam hidup saya sekarang. Saya pikir begini, ibu PLT ini, ya saya renungkan, kalau dari dulu, ya mungkin Tuhan izinkan dia sebenarnya memang jadi gembala, ya walaupun mungkin ya dari PLT dulu, tapi kan dulu kan sudah ditawarkan cari dari gembala dari PLT. Yang Tuhan harus pelajari begini, akhirnya ya sudah terlambat, tapi tidak terlambat juga. Tapi puji Tuhan, tetap jadi juga. Artinya begini, dari sini kita bisa belajar bahwa saudara kalau Tuhan izinkan, misalnya Doni jadi apa namanya, pala, ya. Mau jadi apa? Nanti saya doakan. Ya. Terang berapa? Misalnya Doni jadi pala, tapi Doninya yang tahu dia mau jadi pala. Ya, dia putar-putar, mungkin kerja panen kelapa, mungkin kerja di mana-mana, tapi ujung-ujungnya jadi pala. Ya, mungkin di usia yang ya 50-an, ya, orang nggak pernah tahu, tapi Tuhan sudah tentukan dia menjadi pala. Nah ini yang harus kita renungkan baik-baik. Ya, jangan sampai terlambat. Ya, potensi yang terbaik itu, saudara pernah tanam bibit jagung yang sulam, ya, yang sulam. Atau misalnya bibit kacang yang sulam, ya kalau saudara tanam pasti akan layu. Sama dengan bete juga saudara, kalau saudara tanam, coba saudara kasih tinggal dia lama, otomatis dia akan saudara cabut, saudara potong, saudara kasih tinggal dia lama, dia akan keluar tunas. Tapi setelah itu, kalau saudara sudah terlalu lama, dia akan besar di situ dan hasilnya tidak akan bagus. Otomatis dia cuma hasilkan buah. Tapi kalau saudara cabut di BT itu, kasih tinggal 4 hari di atas tanah, dia akan keluar tunas dan saudara taruh di lubang dan saudara rawat, pasti hasilnya luar biasa. Itulah kehidupan sebenarnya. Saudara harus mampu mengelola itu yang terbaik, potensi dalam hidup saudara. Ya, supaya jangan begini terlalu lama. Ya, terlalu lama. Akhirnya saudara tidak maksimal. Ketika tidak maksimal, berdoanya gampang sekali. Gini, inilah hidupku. Ya, walaupun sakit-sakit. Ya, walaupun ya orang bilang sisa hidupku, ya, kuberikan untuk Tuhan. Tapi sisanya kurang. Ya, usia sudah 60 tahun, 70 tahun, baru kasih Tuhan. Akhirnya tidak maksimal, saudara. Ya, tetap Tuhan akan terima, cuma tidak maksimal. Nah, yang perlu saudara renungkan adalah saudara harus belajar. Ketika saudara renungkan firman Tuhan, saudara tanya. Saya pernah katakan kepada istri saya, coba tanya kepada Tuhan. Ya, Tuhan mau dalam hidup saya itu apa? Ya, karena yang menentukan hidup saya saudara itu adalah Tuhan. Nah, tanyanya harusnya kepada Tuhan. Tuhan tanya kepada Tuhan, Tuhan, kita berhidup ini untuk apa di dunia ini? Supaya maksimal, saudara. Jangan sampai cuma kesana kemari, ya, misalnya di kebun pagi, ya pulang sebelah-belah, tapi hidupnya 3-4 tahun, ya, sampai 7 tahun, Bapak gitu terus, ya. Saya kadang-kadang lucu ya, saya tanya, percaya Tuhan? Percaya. Yesus percaya. Tapi yang pernah beribadah, lucu kan? Kalau saudara dengar begitu gampang sekali. Oh, Yesus itu begitu. Tapi sebenarnya kalau orang paham ketika Tuhan begini, pelihara, mengusahakan, mengelola dan pelihara itu begini. Saudara beriman kepada Tuhan Yesus, tapi kalau saudara tidak pergi ke gereja atau saudara tidak berdoa, saudara tidak beriman kepada Yesus. Kenapa? Karena iman ini tidak kelihatan, saudara. Kapan iman kelihatan? Ketika saudara melangkah, ketika saudara praktekkan itu. Ya. Kenapa misalnya begini? Saya kasih contoh. Pikiran tidak kelihatan, ya. Pikiran saudara tidak kelihatan. Saudara mungkin berpikir begini, oh kita mungkin tanam bete sekian ribu, ya. Mungkin tanam rica sekian ribu, tapi itu belum kelihatan.
Tuhan, kita mau melayani Tuhan, tapi kalau sudah tidak praktekkan dalam hidup saudara, itu belum jadi. Itu sama dengan begini, tong kosong bunyinya nyaring, saudara. Ya, suaranya kencang, tapi isinya tidak ada. Nah, itu yang paling bahaya. Poin yang terakhir yang harus saudara pahami adalah ketika saudara diberi kebebasan oleh Tuhan, ayat 17 berkata begini, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari yang kau memakannya pastilah kau akan mati. Ya, beberapa hal ini saudara, yang pertama tadi saudara disuruh untuk mengusahakan, tapi juga sebaliknya saudara disuruh memelihara. Yang kedua, saudara juga diberi kebebasan untuk kerja apa saja. Tapi yang terakhir saudara harus pahami baik-baik bahwa saudara diberi kebebasan, tapi saudara juga diberi ketaatan juga. Ya. Ketaatan di sini adalah saudara harus punya aturan main dalam hidup ini, saudara. Ya, aturan mainnya begini. Tuhan taruh satu aturan, ini cuma satu, bayangkan. Sekarang aturan banyak sekali, tapi masih dilanggar. Ini cuma satu. Di Taman Eden itu satu aturan, tapi dilanggar. Yang orang harus pahami adalah begini. Ketika manusia itu memakan buah itu, ya, melanggar aturan, dia akan mati. Ya, dia akan mati. Nah, kesalahan manusia adalah begini. Orang waktu itu belum pernah mati, belum tahu itu mati apa. Ya, nah, orang juga belum pernah kenal yang namanya dosa. Ya, orang hanya tahu kita berdosa. Nanti orang sudah dapat masalah besar, baru orang minta ampun, Tuhan minta ampun. Nanti mengap-ngap di rumah sakit baru. Kemarin saya ketawa ya. Waktu pelayanan di rumah sakit, saya sampai ketawa sendiri dalam hati. Kita pas masuk saya lihat ada Alkitab ini, adalah kamu mantap. Ya, kita sampai ketawa sendiri dalam hati. Kita yang mau bilang bukan nama saya. Masih saudara kenal. Kita sampai ketawa dalam hati. Saya kata, wow, langsung, memang langsung oke, dapat langsung sekali, mana begitu, ya. Karena ya, waktu di rumah sakit di Walanda, istri saya berapa kali bolak-balik ke rumah sakit, di sana lagu rohani, di sana lagu rohani, di muka lagu rohani, dan kemarin juga kita kaget, memang kita sampai Tuhan ampuni kita, seakan-akan kita mengejek begitu, kita langsung bilang Tuhan ampuni saya, ya. Karena apa? Ya itu tadi. Ya, orang tidak biasa-biasa tiba-tiba diizinkan Tuhan untuk mengalami sakit, saudaraku, dan tiba-tiba saya masuk ini Alkitab di atas ini kata, wow, pertemuan yang luar biasa, saudara. Nah, Tuhan jangan sampai seperti itu. Jangan sampai nanti Tuhan so bawa orang ke rumah sakit, so mengap oksigen so di hidung, baru Alkitab kasih dekat. Ya, jangan sudah apa namanya, so mengap-ngap, so tabung gas. Tabung oksigen so di mulut, baru nyanyi terima kasih Tuhan, aku bersyukur, haleluya. Orang tidak perlu alami seperti itu. Kenapa? Karena orang itu kenal siapa Tuhan, saudara. Ya, orang tidak perlu hal seperti itu. Karena orang sudah pernah mendengar, orang sudah pernah melihat, orang bahkan orang sudah pernah mengalami, tapi tidak separah seperti itu. Dan orang tidak perlu mengalami seperti itu. Orang harus belajar. Karena kematian di sini adalah, ini bukan bicara tentang kematian fisik, tapi walaupun itu bisa jadi, ya. Makanya saya katakan bahwa saudara kalau saudara bertobat sebelum saudara mati, bersyukur. Tapi kalau saudara belum mati, kalau saudara belum bertobat, ya saudara akan bertanggung jawab. Karena ketika saudara masih hidup dan saudara masih sempat bertobat, saudara pasti akan diampuni. Walaupun hidup saudara belum mengenal Tuhan. Contohnya di mana? Contohnya seorang penjahat. Saya belum, ini sejarah yang belum bisa dipastikan bahwa dia itu sebelah kiri atau sebelah kanan. Ya, kalau orang-orang mengatakan bahwa penjahat sebelah kiri, tapi belum tentu kaki Tuhan menghadap timur, ya, atau menghadap barat. Ini belum ada sejarah yang menentukan bahwa yang bertobat itu yang Tuhan selamatkan adalah sebelah kiri. Ya, ini dari sudut pandang manusia mungkin dia sebelah kiri, ya. Tapi kan kita belum tahu kaki dia menghadap sana, tapi sebelah kanan. Tapi salah satu contoh yang orang harus pahami bahwa seorang penjahat itu walaupun sudah hampir mati,
dia mengakui Tuhan, dia sempat bertobat, dan Tuhan berkata begini, hari ini juga engkau akan ada bersama-sama aku dalam Firdaus. Itu pertolongan yang sangat-sangat luar biasa. Makanya saudara, ketika saudara sempat minta ampun ketika saudara mati, bersyukur. Karena kematian di sini adalah, ini bicara tentang kematian fisik, saudara. Ya, yang bahayanya begini, orang cuma jaga makanan. Oh, kita boleh makan ini, makan ini, makan ini, makan ini. Tapi orang tidak mampu untuk jaga pikiran orang. Ya, orang kalau misalnya sakit-sakit itu terbatas. Ya, orang kalau sakit-sakit terbatas, saudara. Tapi kalau orang juga sakit dengan pikirannya, orang itu akan terbatas, saudara. Makanya saya belajar juga bahwa hal-hal yang tidak perlu saya simpan di pikiran saya, misalnya cerita orang, itu tak perlu disimpan, dibuang saja. Ibu Isya bilang begini, solicin. Artinya kalau dengar begitu, ya asal melentur saja. Dia masuk, langsung keluar. Jangan sampai disimpan. Ya, apalagi misalnya orang bilang begini, cuma badai kelapa, cuma batang bebek, jangan disimpan, saudara. Ya, saya suka kalau orang hina saya lebih parah. Karena kenapa? Dari situ dibakar dari semangat, saudara. Ya, karena memang kita kalau tidak dikasih begitu kan, kita hanya terlalu semangat. Tapi ketika mungkin diremehkan orang atau dibilang, ngana cuma cerita, tapi itulah proses ini terakhir membuktikan itu, saudara. Dengan cara ya sabar. Perjalanan perlahan-lahan berjalan, karena kesabaran itu ya orang tidak akan pernah tahu, tapi itu pasti. Ya, kepastian yang terjadi dalam hidup manusia adalah begini, orang tidak akan pernah turun sampai mati, tidak akan pernah. Dan orang juga tidak akan pernah naik sampai mati, tidak pernah. Yang pasti adalah begini, orang turun, orang juga pasti akan naik. Ya, orang turun tidak mungkin sampai ke bawah, satu kali orang akan pernah naik. Orang naik juga tidak mungkin orang itu naik terus. Satu kali orang juga akan ke bawah. Itulah yang harus orang pahami, saudara. Makanya ketika saudara paham firman Tuhan ini, ya saya juga baru 4 hari belajar ini, saya pahami baik-baik apa maksud Tuhan di sini, saudara. Ya, jangan sampai orang cuma batasi bahwa beribadah itu adalah datang ke gereja. Ya, datang melayani, bukan, saudara. Ibadah yang sebenarnya adalah yaitu tadi melakukan, mengelola, mengusahakan apa yang Tuhan sudah sediakan di bumi ini. Makanya kan Tuhan sudah menciptakan semuanya, baru Tuhan ciptakan manusia. Terakhir, terang buka dalam Roma 12 ayat yang pertama. Inilah yang Tuhan inginkan dalam hidup saya sekarang. Roma 12 ayat yang pertama sampai yang kedua. Ini yang Tuhan inginkan dalam hidup saya sekarang. Inilah ibadah yang sesungguhnya. Berkata begini, karena itu saudara pasti saudara. Kalau bukan saudara berarti binatang. Tapi kalau saudara berarti berbicara tentang manusia, saudara. Kemurahan Allah akan menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Artinya persembahan hidupmu. Berarti bukan cuma masalah begini di organisasi, tapi di kehidupan. Sadar Tuhan satu kali berbicara. Ya. Karena begini, satu kali ada seorang hamba Tuhan, jemaatnya bertanya begini, pendeta, kira-kira orang boleh berdosa? Pendeta bilang lagi, boleh, berdosa boleh, tidak apa-apa. Yang penting Tuhan tidak tahu. Ya, dia bilang begitu. Ya, itu dalam, saudara. Ya. Dia katakan, boleh, saudara lakukan mencuri atau apa saja boleh. Ya, yang penting Tuhan tidak tahu. Ya, dia sampai gini dia kan. Yang penting Tuhan tidak tahu. Saudara lakukan apa saja, melanggar aturan Tuhan, boleh. Yang penting Tuhan tidak tahu.
Ayat kedua berkata begini, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Ya, jelas. Saudaraku, jangan serupa dengan dunia ini. Kalau dunia fokusnya adalah begini, uang, karena itu kebutuhan. Ada seorang yang bilang begini, sama bilang, ya, yang ada doi itu sedap, rasanya akan mati bagi aku. Ya. Tapi kalau saudara pahami baik-baik adalah janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Serupa itu begini, sama dengan orang dunia, biasa-biasa, memakai biasa, minum biasa, rokok biasa, bergaul dengan orang-orang biasa. Jangan saudara. Ya. Saudara boleh bergaul dengan saya misalnya, saya kasih contoh ya. Yesus itu bergaul dengan pelacur, penyamun, apalagi debt collector, bahasa debt collector, ya, pinjam doi, ya, dia bergaul dengan orang-orang seperti itu. Dia bergaul dengan pendusta, dia bergaul dengan orang yang tidak percaya, tapi dia tidak terpengaruh dari itu, karena dia dari atas, saudara. Itu yang membedakan. Kenapa dia tidak, orang dilarang untuk serupa dengan dunia ini? Dia dari atas, makanya saya harus tahu, saudara ini dari atas. Ya. Saudara ini adalah makhluk roh yang hidup di tubuh saudara. Kalau roh saudara dicabut, saudara pasti akan mati. Nah, ketika saudara sadar ini, saudara tidak akan main-main dalam pekerjaan apapun itu. Saudara akan kerjakan semaksimal mungkin. Ya, semaksimal mungkin. Kemarin saya bilang ke teman-teman saya, orang harus bikin penelitian. Coba orang tanam merica dengan jarak 20 cm supaya lebih banyak. Orang tak tahu semua. Mana mungkin itu bisa bawa banyak. Ya, mana mungkin. Hampir kita bilang, coba lihat di atas macam. Terlalu sensitif sekali. Ya, karena itu kan memperkecil daerah pengerja, tapi hasilnya lebih banyak, saudara. Ya, terus belajar. Jangan cuma tanam panjang-panjang, akhirnya cuma pohon cuma sedikit, tapi hasilnya pun sedikit juga. Lebih baik dirapatkan. Orang tertawa, orang pikir nyandang mungkin gitu. Ya, sampai satu bilang begini, kalau begitu kita suruh tanam pepaya 1 meter lah. Kita lebih baik tertawa, lucu ya. Ya, itu beda esensi. Ya, itu beda esensi. Tapi tidak masalah. Ya, orang mau terima atau tidak, tapi caranya dibuktikan. Makanya saya juga belajar. Bahwa setiap perkataan yang saya lemparkan, yang saya keluarkan di dalam diri saya akan buktikan itu dengan cara ketaatan, saudara. Dengan cara juga tidak serupa dengan di dunia ini. Biarkan orang memakai kesana kemari, biarkan orang bicara kotor, biarkan orang mana begorso, itu kan biasa kalau dengan biarkan orang rokok, biarnya ada masalah. Ya, biarkan, tapi orang jangan. Karena persembahan yang ibadah yang sejati adalah penyerahan tubuhmu. Ya. Karena prinsipnya begini, saudara bangun gereja bagus-bagus, Tuhan itu tidak diam di sini di gereja ini. Tuhan itu diam di diri saudara. Dan ingat, satu hal yang harus kita pahami, Tuhan itu tidak bisa diam di tempat yang berdosa. Tuhan itu bisa diam di tempat yang kudus. Makanya Tuhan harus latih. Memang Tuhan tidak bisa kudus, karena Tuhan masih manusia. Tapi Tuhan harus belajar terus. Renungkan itu siang dan malam. Berkata begini, tetapi berdoalah oleh pembaruan butimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Pertama, Tuhan harus membedakan yang baik dan yang benar, yang baik dan yang jahat. Ketika saudara mampu membedakan itu, saudara bisa mencapai yang namanya kesempurnaan. Tapi kesempurnaan secara manusia. Kalau saudara baca, saya lupa ayatnya di mana, di sana dikatakan begini. Ketika saudara tahu membedakan baik dan yang jahat, saudara akan dihormati begini. Pertama, saudara dihormati oleh manusia. Tapi yang kedua, saudara dihormati oleh Allah. Itu sangat-sangat luar biasa, saudara. Kalau saudara melatih itu, saudara mampu mengelola, saudara mampu memelihara, saudara walaupun saudara punya kebenaran
kebebasan dan saudara pilih pekerjaan yang sesuai yang saudara inginkan, saudara akan menikmati itu dan saudara punya aturan main dan saudara mempersembahkan tubuh saudara. Ya, ketika semua itu terjadi, yang pertama saudara akan dihormati oleh manusia. Itu jelas, karena saudara punya etika, saudara bergaya seperti orang terhormat. Tapi yang kedua juga, saudara dihormati oleh Allah. Bayangkan saya kalau renungkan, saudara kalau saudara berjalan pun tiba-tiba saudara berjalan di muka presiden dan presiden menghormati saudara, itu luar biasa. Itu bukan menghormati bahwa presiden tunduk kepada saudara, tidak, tapi menghargai bahwa saudara itu berharga. Seperti seorang penginjil hebat namanya Billy Graham, dia dari orang-orang biasa, tapi ketika dia mati, ya dia dikubur di pekuburan orang-orang kerajaan. Kenapa? Karena dia punya etika yang luar biasa. Dia mempraktikkan kebenaran firman Tuhan. Akhirnya begini, dampaknya luar biasa. Dia dihormati secara manusia, tapi dia dihormati juga Allah. Tuhan Yesus memberkati. Kita tundukkan kepala kita, mari kita berdoa. Kami bersyukur Bapa untuk firman-Mu yang Engkau telah sampaikan dalam hidup kami. Apapun yang Hamba sampaikan Tuhan, Hamba percaya Roh Kudus-Mu akan menerjemahkan dalam kehidupan pemikiran kami, dan itu akan mengubah pola pikir kami. Kami akan terus menjadi pengelola, terus menjadi pemelihara, bahkan kami terus mentaati apa yang menjadi aturan main-Mu di dalam kehidupan kami. Dan kami percaya kami akan dihormati oleh manusia, dan juga Engkau akan menghormati kami bersama manusia. Terima kasih. Hamba percaya firman hidup telah termeterai dalam hidup kami. Berkati jemaat-Mu ini Tuhan, setiap kehidupan kami satu persatu, keluarga, suami, istri, anak-anak, pemuda dan pemudi, anak sekolah ini Tuhan. Engkau berkati kami semua, supaya kami menjadi saksi-Mu di luar sana, kami menjadi garam, kami menjadi terang di luar sana. Terima kasih. Apapun pekerjaan kami Tuhan, Engkau turut bekerja, Engkau campur tangan, dan kami percaya semuanya menghasilkan yang terbaik untuk kemuliaan-Mu. Dalam nama Yesus, firman hidup termeterai.